Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data grid. Dalam Draco versi yang baru, saya menambahkan data grid untuk mengganti fungsi-fungsi yang lama di Draco yang lama. Kalau di yang lama kan untuk menampilkan data pemain itu hanya menggunakan text field. Nah, untuk yang baru ini saya menggunakan data grid. Data grid ini fungsinya kurang lebih mirip kayak Excel, tapi saya mempergunakan di sini hanya sebagian kecil aja fungsinya gitu. Kayak dia bisa coloring, dia bisa juga copy paste, cut gitu. Sebelumnya kan bisa cut juga, tapi nggak apa namanya, agak repot ya. Tapi kalau di sini dia lebih enak karena si data grid ini kita bisa pilih satu persatu kayak di Excel. Nah, yang saya maksud dia menyimpan banyak data adalah di sini ya. Nah, dalam data grid ini kita bisa menyimpan ke kiri terus dan kita bisa lihatnya lebih enak. Walaupun memang pakai text field juga dia bisa, cuma dia bisa dibatasi sama koma, tapi lihatnya itu agak nggak enak gitu. Nah, kalau pakai data grid ini, pakai table ini akan lebih enak gitu. Lihat. Gitu. Nah, kita bisa menyisipkan banyak banyak informasi ya. Gitu. Misalnya untuk pemain aja kita, nah untuk fitur yang baru itu dibelah jadi untuk nama aja ada first name, last name, nickname. Jadi untuk grafik nanti untuk keindahan kita bisa pisahkan. Untuk nickname dipakai di mana, untuk last name dipakai di mana, full name juga bisa gitu. Kemudian nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara pakai data grid ini untuk khususnya di Draco ini ya. Jadi kadang-kadang kita memerlukan beberapa kebutuhan saat match itu. Kadang-kadang kita pengen menandai. Nah, itu saya tambahkan fitur coloring. Jadi kalau misalkan si ini pengen kita tandain green misalkan gitu. Jadi untuk meng-highlight atau kita tandain merah karena misalkan dia dapat kartu merah, untuk membedakan dengan pemain yang lain, nah itu bisa dilakukan. Tinggal klik kanan, kemudian kasih red. Nah, begitu. Si data grid ini, tiap data grid beda-beda ya. Ini klik kanannya ini di custom sesuai dengan keperluan match. Jadi misalkan di sini klik kanannya ada ini, tapi di sini klik kanannya bisa beda lagi. Atau mungkin di tab lain klik kanannya beda lagi. Atau mungkin ada yang nggak ada. Kayak contoh lah yang kelihatan di sini. Nah, di sini hanya bisa coloring aja gitu. Kalau di sini klik kanannya banyak gitu. Di sini ada fungsi untuk menghitung players. Jadi ketika kita klik berapa, kita nggak usah ngitung 1, 2, 3, 4. Kita tinggal pilih aja segini berapa playernya. Nah, ini fungsinya simple sih, tapi saat di lapangan itu sangat berfungsi. Jadi kita misalkan pengen menghitung ada berapa sih pemain yang ada di sini, nah kita bisa hitung. Kemudian ini juga bisa kita copy paste. Jadi saat kita bikin susunan line up, kadang kita kan dapat DSP, kemudian kita urutkan, kita suka ngambil pemain dari bawah. Nih, ini semacam database, kita taruh di sini, kemudian kita cut, paste di atas. Nah, itu. Kemudian untuk pencarian ya, untuk mencari kan kalau kita baca satu persatu kadang agak repot ya. Nah, dengan data grid ini saya kasih fitur untuk pencarian. Misalkan kita mau nyari Ardi, nah kita enter, nah dia highlight akan menuju ke nama yang kita cari. Kalau Ardi itu ada 2 yang mengandung Ardi, nah dia akan ini tinggal enter mana yang lebih cocok gitu. Jadi pencarian ini based on didasarkan pada nomor punggung, kemudian nama first name, last name, sama nickname. Jadi kalau mau nyari misalkan, oh itu ada ditulis misalkan nickname-nya, kita tulis misalkan Made. Nah, semua yang ada kata Made di first name atau di last name ada di nickname, dia akan ke ke search gitu. Kalau misalkan contoh lah, ada yang kita nyari hand misalkan, pemain yang ada nama, ada hand-nya ya dalam namanya. Nah, hanya ada hand. Kalau R misalkan, nah pemain yang punya nama huruf R itu akan tersedia di sini. Nah, ini sangat berfungsi saat kita bikin line up ya. Memang kalau kita punya waktu yang panjang itu
tidak begitu terasa fungsi itu. Tapi kalau kita punya waktu yang sangat pendek dan terbatas, itu sangat membantu. Oke. Berikutnya, nah dengan data grid ini untuk saya dalam develop si aplikasi ini, dia mempermudah. Jadi maksudnya gini, kalau dulu itu di Draco yang lama itu saya bikin button satu persatu untuk naikin pemain ini ya, player ID-nya. Nah sekarang itu saya tinggal klik ini aja, saya bikin satu button di sini untuk mengeksekusi satu pemain ya. Nih saya kasih lihat ya contohnya. Nah ini saya tinggal klik yang ini, Supardi, atau klik yang ini pakai panah aja, itu bisa. Nah, ya. Oke. Kemudian juga fungsi yang lain ya, dengan data grid ini menjadi lebih mudah. Contohnya adalah saat bikin head to head ya. Dulu juga kita sering bikin head to head ya. Nah, maksudnya bikin head to head itu gitu, begini ya, ini bikin grafik head to head antara pemain ini dengan yang ini misalkan. Nah dengan ini kita tidak perlu mengetik kembali, tinggal copy paste aja, semua data akan masuk ke sini. Nah kita copy paste head to head. Nah pemain ini akan disimpan di database yang ini. Jadi ketika nanti kita head to head dengan yang ini, kita tinggal copy paste ke sini, kemudian paste head to head. Nah ketika kita naikin ini, namanya berikut informasi yang ada di sini itu bisa keambil. Jadi kalau kita mau naikin, bukan hanya nama aja yang bisa kita ambil, umur juga bisa kita umur, kemudian tinggi, kita bisa tampilkan dalam grafik. Itu akan mempermudah. Nah ini juga tidak perlu yang ini aja, ini yang untuk pelatih juga bisa kita masukkan ke sini dengan data grid itu. Jadi bisa disusun dalam satu tabel. Misal kita lihat ya, copy kemudian paste, maaf, ini copy kemudian pastenya, bukan itu pastenya head to head, bukan paste biasa. Kalau paste di sini ada klik kanan paste head to head. Kalau paste biasa adalah untuk mengcopy yang ini kemudian paste di sini gitu. Nah kita tinggal begitu aja, dan ini unlimited. Jadi kalau misalkan ada ini mau di head to head ada berapa banyak ya, kita nggak perlu capek-capek, jadi tinggal copy aja, nanti tambah lainnya, kita paste head to head, kemudian copy lagi yang ini sebanyak apapun, nanti tinggal di scroll aja. Nah itu coba kita cek 9 sama Erwin sama Rizky Pelo. Nah ini data pendukungnya yang di sini itu bisa diambil ya, bisa ditampilkan. Itu ada di XML-nya gitu. Oke, nah itu ada sedikit dialog untuk pengaman ya. Pengaman kalau misalkan salah klik itu akan tampil warning seperti itu. Oke, nah itu copy paste, kemudian sudah ya. Untuk mencari sama untuk di tim official juga itu dikasih kolom untuk pencarian untuk mempermudah. Home away ada ya semuanya. Oke, ini misalkan dalam substitute ya, ini bagus juga nih ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Misal kita melakukan input substitute ya, ini caranya pilih namanya, kemudian kasih ini in atau out, kemudian saya coba pilih yang out ya. Nah ini ke sini, nah misalkan ini belum naik, kita tambah lagi ya, ini in, ini out, nah di sini tarik. Nah ini tidak terbatas, kalau sebelumnya kan cuma 2 ya. Kalau ini bisa sampai berapapun itu nggak ada masalah gitu. Dan itu setelah naik pun dia tetap di sini. Jadi recordnya kita bisa lihat gitu. Nah kita coba ya. Misal substitute itu adalah person ID ya. Nah kita kasih substitute. Oke, nah ini naikkan substitute-nya ya. Nah, coba kita lihat dengan data grid ini ada coloring ya. Jadi setelah naikin, dia akan ketahuan nih mana pemain yang naik. Nah ini pemain yang turun, Akil Safik, kita lihat ya, ini Akil Safik.
ini di highlight jadi abu-abu, artinya dia tidak main lagi. Kemudian yang mark di coloringnya jadi warna putih, artinya dia main. Jadi saat kita pencarian nanti kelihatan nih, oh Akil Safik udah nggak naik nih, udah nggak main, yang ini sudah main. Nah dengan ini terlihat lebih enak. Nah di sini juga yang sudah substitute yang sudah naik ini akan di highlight jadi abu-abu. Jadi kita melihatnya lebih enak. Oh ini udah naik nih, ini belum nih, yang putih belum. Nanti kita naikin lagi. Contoh ya, kita naikin. Oke, ini naik lagi ya. Nah ini Kuipers gitu. Sama seperti yang tadi, dia akan menjadi warna putih. Nah, kalau misalkan kita pengen beresin, kita tinggal cut aja, naikin ke atas, kemudian di paste. Nah, kita naik ke atas kan, yang ini yang abu-abu kita turunin ke bawah biar lihatnya lebih rapi. Oke, paste. Nah, jadi yang di atas hanya ada yang putih-putih gitu. Jadi ini sisa substitute-nya tinggal kita lihat 5 players lagi, atau kita hitung satu persatu bisa. Tapi saya pakai fungsi yang menghitung players. Ini 5 players gitu. Oke, itu di substitute ya. Di goal juga sama, untuk pencetak gol juga dia akan tricot ya. Ini apa namanya? Ini data grid untuk goals, pemain pencetak gawang. Goal scorer ya di sini. Jadi nanti ini akan terlihat nih terus ke bawah. Ini juga sama ke bawah gitu. Nah, dengan data grid juga saya bisa masukkan semua tim official, dan itu datanya ada semua ada di XML. Jadi kalau butuh misalkan coach, kemudian pelatih fitness dan semuanya mau ditampilkan, itu bisa ada di semuanya gitu. Cuma kalau di line up saya ambil untuk line informasinya untuk line pertama aja, jadi head coach. Jadi untuk head coach ambil line pertama. Tapi kalau butuh yang lainnya itu ada di bawahnya gitu. Dia diurut berdasarkan line. Sama, nah kayak ini juga official. Di sini contoh lagi official ya. Ini saya kalau yang dulu nggak bisa nih masukin semua ke sini. Nah sekarang kita masukin first name, last name, kemudian positionnya. Kemudian ada nut juga, mungkin nanti kalau ada tambahan informasi yang lain nanti bisa ditambahkan lagi dengan mudah gitu. Nah dengan begini, jadi database official itu sudah ada di sini. Untuk pencariannya saya kasih kolom untuk search. Jadi misalkan kita butuhnya Torik ya, Torik salah. Nah yang Torik itu bukan Torik, Tohorik ya namanya. Saya pencarian nggak ada Toho. Nah saya salah tulis. Jadi kalau mau cari siapa nih yang akan kita cari, tulis aja dia mengandung kata apa, Del misalkan. Nah nanti oh ya Deliana ya gitu. Kemudian atau misalkan Ervan misalkan, R aja udah kelihatan tuh kan, Ervan, berarti yang ada RU gitu yang namanya. Nah nanti pencariannya begitu. Kemudian yang dipakai adalah yang dipakai dalam official ini kan template official ya. Nah itu yang dipakai adalah 4 teratas. Jadi yang nggak, misalkan teman-teman dapat nih, R ini yang main nih, kita cut aja, terus kita naikin ke atas. Dia ada di sebelah mana? Misalkan di paste sini ya, ada di paling atas ini cut. Ini nggak bisa paste langsung ke atas, jadi paste di kedua, kemudian cut yang atasnya, baru kita pindah ya, biar dia jadi posisi paling atas. Jadi nanti si M. Ervan itu ada di posisi paling atas. Mari kita lihat ya, coba template-nya. Baik. Nah, M. Ervan. Nah, ini juga udah ada paling atas gitu. Itu dengan data grid jadi lebih mudah. Nanti misalkan kita butuh poli ya, cari tiba-tiba poli ya, poli siapa nih, poli, oke. Nah poli di sini. Keuntungannya apa yang didapat dengan cara begini? Kita bisa dapat nama yang lengkap dan informasi yang lengkap serta mengurangi typo. Jadi dengan begini kita sesuai database gitu, dan lebih mudah, lebih cepat terutama gitu. Habis itu tinggal kita save.
Oke, sepertinya untuk data grid kurang lebih begitulah, kita anggap data grid itu semacam kayak Excel, tapi di sini di custom sesuai dengan kebutuhan match. Jadi sesuai dengan kebutuhan si tabelnya ini untuk data grid ini, nanti klik kanannya berbeda-beda dengan data grid yang sebelah sini gitu. Dengan data grid yang ini beda, mungkin ada yang nggak pakai klik, nggak bisa diklik kanan juga gitu. Gitu. Oke, sekian, mungkin mudah-mudahan ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat buat teman-teman, sehingga nanti dalam mengoperasikan ini lebih mudah, lebih lancar, lebih cepat gitu. Kalau ada pertanyaan silakan langsung tanyakan ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.